alihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai Mas Bambang, Ketua Sahabat Yatim Romokan Jaya, Bu Haji Manong, serta Dewan Guru yang hadir, yang semoga Allah berikan keberkahan ilmunya, amin. Dan anak-anakku sekalian yang hadir di sini, juga para pengurus sahabat yatim di sana, ada di sana. Alhamdulillah malam ini kita kumpul lagi, walaupun hujan tapi bersih. Kalau ada hujan baca doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Sesuai janji saya tadi, saya akan bercerita tentang Siti Masyitoh. Masyitoh itu artinya tukang sisir. Bahasa Arabnya Masyitoh itu tukang sisir perempuan. Masyitoh. Pada suatu hari, ini nggak tahu namanya siapa. Coba diceritakannya ketika Nabi Isra Mi'raj, dia lihat ada kuburan wangi, satu kuburan tuh wangi. Nabi nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, itu makam siapa wangi sendirian? Bahkan makam Nabi dan Rasul pun tidak sewangi itu. Ya, kecuali makam Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad waktu itu belum wafat, masih hidup ya. Akhirnya Jibril menjawab, itu adalah makam Masyitoh, seorang tukang sisir Raja Fir'aun, musuh Nabi Musa. Tukang sisirnya yang hatinya dan imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia kerja sama orang kafir, orang non muslim. Ini pelajaran buat kita ya. Kita pasti kerja sama non muslim nanti, Cina, Kristen dan sebagainya. Jadi nggak masalah, nggak berdosa kerja sama orang non muslim, nggak apa. Kalau kita kerja kok, nggak minta. Lalu Nabi memohon kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tolong ceritakan tentang Masyitoh. Ini sangat menarik, sehingga kuburannya wangi. Ada ceritakan oleh malaikat Jibril. Pada suatu hari, Masyitoh sedang menyisiri anaknya Fir'aun, putrinya, putri raja. Tiba-tiba sisirnya jatuh. Nyisir suka jatuh kan? Itu dia ucapkan, celakalah Fir'aun. Saking kagetnya, celakalah Fir'aun. Anaknya nengok, bapak gue dikatain. Gitu ya? Mau ngomong apa? Celakalah Fir'aun. Itu kan bapak saya, dan itu bos kamu. Ya celaka karena dia tidak mau menyembah Allah. Emang kalau gak menyembah Allah celaka, masuk neraka. Akhirnya kalau begitu kamu saya laporkan ke bapak saya. Berarti kamu tidak berhak menyembah Fir'aun. Kamu beragama apa? Agama saya adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama Islam. Cuma waktu itu belum ada Nabi Muhammad. Jadi dia masih mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dia ini umat Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam. Dilapori. Tiba-tiba langsung digeledah kamarnya semuanya. Jadi tukang sisir Fir'aun itu dikasih rumah di kerajaan. Jadi rumahnya dibongkar, dimasukin sama penjaga, sama prajurit. Terus sekarang itu Densus 88. Ditanya, mana Mesir? Bawa semuanya kerangkeng. Suaminya bingung sama anaknya, kenapa ini? Kok kita tiba-tiba di kerangkeng? Ibunya bilang, tadi ibu ceplosan. Bilang Fir'aun celaka. Ini terjadi insiden, akhirnya disidanglah Masyitoh beserta anak-anaknya. Dan pada waktu itu Masyitoh punya anak bayi berumur 40 hari, kecil, baru lahiran. Sidanglah Masyitoh, wahai Masyitoh, tanya sama Fir'aun dan juga menteri-menteri, apa benar kamu beragama Ibrahim? Tidak, kamu menyembah Tuhan, bukan menyembah saya. Kata Masyitoh, betul, kami sekeluarga dari dulu menyembah Allah, tidak pernah menyembah. Kok kamu tak menyembah saya?
Padahal saya yang gaji kamu, kasih makan kamu, yang menghidupi kamu. Kata Mas Yuto, kamu hanya sebab wahai Raja Fir'aun. Yang menghidupkan, yang ngasih makan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Fir'aun cuma sebab. Lalu bagaimana? Baik Mas Yuto, gini. Kalau kamu mau menyembah saya, karena Fir'aun itu pengen disebut Tuhan, karena dia hebat, bisa bikin piramida gede-gede. Tuhan aja dipanah sama dia. Gak kenal Tuhan, gak kelihatan. Kamu saya kasih emas permata, jabatan naik, dari tukang sisir jadi ketua tukang sisir. Karena ada kepala tukang sisirnya. Gaji kamu dinaikkan, rumah kamu ditambah. Suami kamu saya cari kerjaan, dinaikkan pangkat. Cuma syaratnya satu, kamu harus sembah saya. Masih toh yang tahu surga dan neraka. Dia pilih yang mana? Dia pilih menyembah Allah. Wih, kurang enak di mana? Kerja di kerajaan, di istana, jabatan dinaikin, cuma disuruh nyembah dia doang. Padahal bohong juga bisa, tapi masih toh nggak mau. Konsekuensinya apa? Dia masuk neraka. Contoh, misal tanda tangan buat pendirian gereja, masuk neraka tuh yang tanda tangan. Jangan kira nggak masuk neraka kalau dia nggak taubat. Kalau gereja itu berdiri, masuk neraka. Gak bakal diampuni oleh Allah, karena dia sudah meridhoi Tuhan itu punya anak. Ya. Jadi akhirnya Mas Yuto kenapa? Mas Yuto tetap memilih beragama Islam, ikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Fir'aun, Mas Yuto sekali lagi kamu saya tawarkan, mau nyembah saya atau kamu mati? Mas Yuto, gimana nih? Mau nanya sama lakinya, bang, bagaimana ini? Suaminya bilang tetap menyembah Allah. Betul suami yang soleh. Maka doain suami harus soleh. Ibu-ibu kalau misalkan pengen nikah lagi, cari suami yang soleh, minimal bisa aja sering ke masjid. Coba kalau lakinya nggak soleh, udah bu ambil aja jabatan, pasti gitu kan, daripada kita mati punya anak kecil lagi. Nih anak-anak saya nih, insya Allah anak yang soleh, amin. Ini mudah-mudahan solehah ya. Jadi kalau main TikTok, main YouTube itu kontennya yang solehah. Kalau cewek nih berhijab, baca sholawat. Saya ini penyuluh agama Islam, diajarkan untuk membuat konten-konten berdakwah melawan kezaliman yang ada di YouTube, TikTok. Kita baca sholawat, baca doa kayak tadi. Rabbi firli, bari joget dikit nggak apa-apa, jangan banyak-banyak joget. Rabbi firli, wali walidayya, yang enak-enakin suara. Gak apa-apa main TikTok, main YouTube, tapi jangan mengumbar aurat, haram hukumnya. Kalau kalian mengumbar aurat, terlihat rambut, terlihat apalagi yang tidak boleh dilihat terlihat, ditonton oleh 1000 orang, maka 1000 dosa sudah dicatat oleh malaikat. Hati-hati, jangan asal terkenal, nggak boleh. Tetap berhijab, bertiktok tidak haram, berYouTube tidak haram, yang penting isinya benar. Langsung ini kan udah ada. Akhirnya eksekusi penghukuman terhadap Mas Yuto dilakukan. Kata Fir'aun, siapkan kancah yang besar, minyak goreng yang besar. Itu kancah wali dodol penuh sama minyak digodok. Bayangin kita mau digoreng, di belakang ada tawaran duit banyak, baru 250.000 udah tanda tangan, ampun Mekar Jaya. Mas Yuto nggak mau. Jangan masuk neraka, jangan sembarangan tanda tangan. Ya, jangan bilang sama bapak, jangan ngomong. Ya. Akhirnya Mas Yuto tetap, yakin, biarkan kita mati bersama, yang penting kita masuk surga.
Kita kalau ditawarin sama orang suruh ngebom jangan mau ya. Mau masuk surga, ngebom gereja nggak boleh. Tapi Pak jadi pengantin itu kan karena terjadi penculikan kemarin terjadi di Kahuripan. 10 anak itu mau dijadikan pengantin ngebom gereja. Nggak boleh. Haram hukumnya ya. Suci otaknya nggak mau, makanya kuatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nah akhirnya Masito melihat minyak yang bergejolak. Kata suaminya, Bu, ayah turun duluan ya sama anaknya yang gede. Kata suaminya, Allahu Akbar. Langsung turun, kapok, mati. Masito ngelihat anaknya agak nepek, nyusu. Tadi nyusuin, ya Allah, bagaimana ini? Itu anak yang baru umur 40 hari bilang, Ibu, langsung dia, kuatkan imanmu. Surga sudah terbuka untukmu. Surga sudah terbuka untukmu. Lakukan apa yang ibu sudah yakini. Akhirnya Masito dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masuk ke dalam kancah yang berisi. Dan langsung diangkat ke surga. Enggak kegiling ke situ, langsung hilang itu jasadnya. Itu karena dia bertahan mempertahankan agama. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita sampai akhir hayat kita dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ustadina wa ustadatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk bareng-bareng sekali lagi Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.